لا ما عاد يرعبني ظلم يهددني لا شيء أخسره لا لا مهما يطول الدرب فالحق معه. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahabatihi wa man da'a bi da'watihi wa ihtada bi hadihi ila yaumiddin. Para Bapak, Ibu dan saudara-saudara sekalian, para peserta kajian ba'da maghrib Masjid Al-Azhar yang saya cintai, wabil khusus jajaran pengurus takmir Masjid Al-Azhar yang kebetulan hadir pada kesempatan ini. Alhamdulillah kita bersyukur bahwa Allah masih berkenan menganugerahkan berbagai macam nikmat dan karunia yang kita tidak bisa menghitungnya, khususnya, dan ini yang selalu kita ingatkan semuanya, khususnya nikmat keimanan dan ketakwaan kita yang karenanya hingga saat ini insya Allah kita masih komitmen untuk selalu berusaha meningkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan kita dengan cara meningkatkan kuantitas dan jenis amal ibadah kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Termasuk yang baru saja kita lakukan tadi, kita telah menunaikan sholat maghrib dengan berjamaah, dan tentu mudah-mudahan apa yang baru saja kita lakukan tadi benar dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Para Bapak Ibu sekalian, pada kesempatan ini kita sampai pada ayat yang ke-114 dari surat Al-Baqarah, surat yang kedua, yaitu ayat yang menjelaskan tentang tipologi orang-orang yang memberangus fungsi masjid. Jadi kalau kita lihat di dalam ayat ini nantinya, bahwa di antara sasaran musuh-musuh Islam untuk melemahkan kaum muslimin, yaitu diberangus fungsi masjidnya. Dan karena itulah kalau kita lihat di dalam sejarah, kita akan menjumpai peristiwa-peristiwa besar yang terkait dengan pemberangusan fungsi masjid ini. Mungkin peristiwa pertama-tama pemberangusan fungsi masjid itu adalah apa yang dilakukan oleh seorang Raja Bizantium. Nanti mungkin kita bisa lihat, Raja Babilonia yang bernama Bukhtanasar. Dia sempat bekerja sama dengan orang-orang Nasrani untuk menghancurkan Baitul Maqdis. Jadi sehabis mereka menghancurkan Baitul Maqdis itu, ya, kemudian mereka memasukkan bangkai-bangkai binatang di sana dan begitu seterusnya. Itu mungkin peristiwa besar yang bisa kita lihat di dalam sejarah. Dalam konteks kontemporer kita juga tahu betapa muncul peristiwa-peristiwa itu, dan semuanya peristiwa-peristiwa seperti itu didorong oleh faktor ideologis. Jadi bukan semata-mata mereka benci kepada umat Islam, tapi yang lebih jauh dari itu mereka menginginkan agar Islam ini tidak bersyiar begitu. Kita masih ingat tahun 10 tahun di tahun 90-an sampai tahun 2000, ya, tahun 1990 sampai tahun 2000, itu mungkin di 10 tahun itu kita bisa tahu tentang konflik yang ada di India. Di sana ada sebuah masjid yang bernama Masjid Babri, ya, di India. Waktu itu yang menjadi bulan-bulanan masjid itu. Dibangun, dihancurkan mereka, dibangun, dihancurkan mereka. Karena mereka meyakini bahwa di bawah masjid itu dulu ada kuil katanya. Dan karena itu mereka berkepentingan untuk memberangus masjid itu. Dan begitu seterusnya. Dan akan kita jumpai banyak berita-berita seperti itu. Kalau di Indonesia, mungkin yang paling dekat, ya, yang terjadi pada tanggal 17 Juli tahun 2015, ya, yaitu pembakaran masjid di Papua, di sebuah kabupaten yang bernama Tolikara, yang konon katanya disebabkan oleh kesalahpahaman begitu, tapi kita nggak tahu. Tapi yang pasti adalah bahwa
masjid di Kabupaten Tolikara di Papua itu dibakar. Nah, Bapak sekalian, saya tidak tahu persis apakah karena peristiwa-peristiwa seperti ini sehingga kemudian Quran itu mendahului kita untuk memahami peristiwa-peristiwa itu dengan baik. Salah satunya adalah ayat yang ke-114 dari surat Al-Baqarah tersebut. Baiklah, di ayat itu Allah Subhanahu wa taala berfirman begini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Mungkin yang membawa mushaf bisa melihat mushafnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa man adzlamu mimman mana'a masajidallahi ayyudhkara fiha ismuhu wa sa'a fi kharabiha. Ulaika ma kana lahum ayyadkhuluha illa khaifin lahum fid dunya khizyun wa lahum fil akhirati adzabun adzim. Dan artinya, dan siapakah yang lebih aniaya? Siapakah orang yang lebih zalim dibanding orang-orang yang menghalang-halangi ya menyebut nama Allah Subhanahu wa taala di masjid-masjidnya. Jadi ini artinya orang yang paling zalim itu adalah orang-orang yang menghalang-halangi orang lain untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala di masjid, begitu. Ya. Wasa'a fi kharabiha, dan dia berusaha untuk merobohkannya. Nanti kita lihat di dalam tafsir itu makna merobohkannya di sini apa? Ya kan? Ulaika ma kana lahum an yadkhuluha illa khaifin. Mereka itu tidak sepatutnya masuk ke dalam masjid kecuali dengan rasa takut. Maksudnya rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Lahum fid dunya khizyun wa lahum fil akhirati adzabun adzim. Bagi mereka di dunia itu akan mendapatkan kehinaan, dan bagi mereka di akhirat akan mendapatkan siksa yang pedih. Bapak sekalian, kalau kita lihat di dalam ayat ini, masjid itu adalah salah satu tema sentral dalam kehidupan kaum muslimin. Ya, masjid itu adalah salah satu tema sentral dalam kehidupan kaum muslimin. Intinya masjid itu tidak bisa dipisahkan dengan kaum muslimin. Bahwa kaum muslimin itu membutuhkan tempat yang bernama masjid. Yang tempat ini tidak berhenti sebagai sebuah tempat sholat, tapi dia merupakan karakter seorang mukmin itu ketika dia menjadi mukmin, bahwa dia adalah ahli memakmurkan masjid. Nah, karena orang-orang beriman itu adalah orang-orang yang ahli memakmurkan masjid, berarti kan masjid itu harus ada. Seorang tidak mungkin dikatakan ahli di dalam memakmurkan masjid, tapi kemudian masjidnya tidak ada. Dan inilah kemudian muncul orang-orang yang menghalangi kaum muslimin untuk memakmurkan masjid. Dan cara efektif bagi mereka untuk bisa menghalangi kaum muslimin memakmurkan masjid, ya mengeliminir masjid itu fungsinya pertama-tama. Jadi dieliminir fungsinya, dan kemudian setelah itu dieliminir keberadaan masjid itu sendiri secara fisik. Dan karena itulah sekarang ini kalau kita lihat betapa banyak muncul di tengah-tengah masyarakat kita, dan mudah-mudahan kita tidak termasuk di dalamnya, orang-orang yang membuat berbagai macam makar ya untuk menjelekkan fungsi masjid itu sendiri, dan menjelekkan orang-orang yang memakmurkan masjid itu sendiri, agar masjid itu tidak termakmurkan, dan kemudian perlahan-lahan masjid itu hilang fungsinya. Itu yang pertama. Atau yang kedua, ya Bapak sekalian, dan ini yang akan terjadi secara terus-menerus dan seringkali sistematis, adalah mengerdilkan fungsi masjid, mendowngrade fungsi masjid, sehingga masjid itu nanti hanya akan berfungsi untuk hal-hal yang bersifat ritual kering semata. Dia bukan memerankan fungsi yang utuh sebagaimana yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, nanti itu kita akan jadi tahu kenapa di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala menyebut ciri-ciri orang-orang yang memakmurkan masjid. Dan nanti akan kita taruh di
di akhir kajian kita nanti, yaitu tentang siapakah mereka-mereka yang disebut sebagai orang-orang yang memakmurkan masjid. Nah, sekalian, batas minimal orang itu disebut memakmurkan masjid, ya orang ini sholat di masjid. Ya, itu batas minimalnya. Sebelum nanti dia akan mengurus masjid, sebelum nanti dia akan membuat kegiatan-kegiatan bermanfaat yang ada di masjid, batas minimal orang itu disebut memakmurkan masjid, ya dia sholat di masjid. Ya, sholat di masjid. Begitu. Dan memang masjid itu dijadikan sebagai pertama-tama adalah sebagai tempat sholat, dan karena itulah Rasulullah SAW memandang ini sangat penting. Dan itu sebabnya kalau kita lihat pada masa Rasulullah SAW, 4 rukun Islam itu yang pertama-tama disyariatkan itu sholat. Pada tahun ke-10 dari kenabian lewat sebuah peristiwa yang bernama Isra dan Mi'raj, ya kan? Meskipun kalau kita lihat karena memang di Mekah waktu itu belum memungkinkan, ya kan, untuk membangun masjid, begitu Rasulullah SAW hijrah ke Madinah, yang pertama-tama yang beliau bangun waktu itu adalah masjid, bukan pendopo, bukan pula tempat singgahnya Rasul, bukan pula rumahnya beliau, tapi yang pertama-tama beliau bangun adalah masjid, yaitu masjid yang bernama Masjid Quba, ya kan? Jadi Quba itu dulu itu pisah dari Madinah, ya. Makanya beliau ketika sampai di Quba, dan jarak antara Quba di Madinah itu sekitar 4-5 kilo, ya kan? Begitu beliau sampai di Quba, ya, di situ beliau menyuruh para sahabat untuk membangun masjid. Jadi aktivitasnya itu sudah ada, yaitu sholat yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada tahun ke-10 dari kenabian, tapi tempat untuk menjalankan aktivitas itu dengan baik, ya, dengan sempurna, dengan komprehensif, itu belum ada. Dan karena itulah begitu Rasulullah SAW hijrah ke Madinah, yang pertama-tama beliau bangun adalah masjid, yaitu masjid Quba. Nah, di situ Bapak sekalian, sehingga menyatu antara sholat yang disyariatkan dan kemudian tempat dari sholat itu sendiri. Nah, makanya baru kemudian ide untuk membangun masjid ini semakin diperluas ketika beliau sampai di Madinah yang sekarang menjadi masjid kedua terbesar di dunia, yaitu Masjid Nabawi itu. Nah, Bapak sekalian, kita lihat sebab turunnya ayat ini. Jadi sebab turunnya ayat ini, jadi inilah ini saya kutip dari tafsir Ibnu Katsir, ya, adalah apa yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Jarir. Imam Ibnu Jarir ini beliau seorang mufassir yang mengarang tafsir yang cukup legendaris, namanya Jami'ul Bayan an Ta'wili Ayul Quran, yaitu Muhammad Ibnu Jarir At-Tabari itu, yang sering disebut dengan Ibnu Jarir. Nah ini, waman yaitu haddatsani Yunus bin Abil A'la haddatsana Ibnu Wahab qala Ibnu Zaid fi qawlihi waman adzlamu mimman mana'a masajidallahi an yudhkara fiha ismuhu wa sa'a fi kharabiha. Jadi Ibnu Zaid mengatakan di dalam firman Allah, waman adzlamu mimman mana'a masajidallah ya an yudhkara fiha ismuhu wa sa'a fi kharabiha qala haula'il musyrikun. Jadi yang dimaksud dengan siapakah orang-orang yang lebih aniaya, yang lebih zalim, ya kan, dibanding orang-orang yang menghalang-halangi orang untuk datang ke masjid-masjid Allah untuk berzikir di dalamnya dan kemudian berusaha untuk merobohkannya. Yang dimaksud di situ adalah haula'il musyrikun. Mereka adalah orang-orang musyrik alladzina halu baina Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yaumal Hudaybiyah. Ya, yang mereka ini menghalang-halangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada saat perdamaian Hudaybiyah. Jadi pada saat perdamaian Hudaybiyah waktu itu Rasulullah SAW itu hendak umroh, ya. Dan karena umroh berarti harus ke Masjidil Haram, ya kan? Nah, ketika sampai di tempat yang bernama Hudaybiyah ini, mereka menghalang-halangi Rasulullah SAW untuk datang ke Masjidil Haram, begitu, ya. Dengan berbagai macam, nanti kita bisa lihat di dalam peristiwa yang bernama Sulhul Hudaybiyah ini agak panjang memang, sampai kemudian Rasulullah SAW membuat perjanjian itu, perjanjian untuk tidak saling menghalangi.
Jadi mereka menghalang-halangi Rasulullah SAW pada saat Sulhul Hudaybiyah untuk masuk ke kota Makkah. Nah, masuk ke kota Makkah itu artinya, ya kan, beliau ke Masjidil Haram. Hatta naharo hadiyahu bidzitua. Ya, sampai waktu itu Rasulullah SAW harus menyembelih hadiunya itu di Dzitua. Gitu. Jadi karena terhalang ya untuk masuk ke Mekah, waktu itu kemudian beliau menyembelih hadiu di Dzitua, nama tempat itu. Ya. Kemudian waqala lahum. Ya, kemudian Rasulullah SAW mengatakan kepada mereka, "Maka na ahadun an yasudda an hadzal baiti wa qad kana ar-rajulu yalqa qatila abihi wa akhihi fala yasuddahu." Maka na ahadun, tidak layak bagi seseorang yasudda an hadzal bait, untuk menghalang-halangi orang lain ke Baitullah. Wa kana ar-rajulu yalqa qatila abihi wa akhihi fala yasuddahu. Pak, dulu ada orang yang bertemu dengan pembunuh ayahnya dan pembunuh saudaranya, tapi dia tidak menghalang-halangi. Nah, sekalian, ini kisahnya begini. Perang pertama yang dilakukan Rasulullah SAW melawan orang kafir itu adalah perang Badar. Dan perang Badar itu ibarat orang, kalau kata orang Jawa, ini perang yang paling jarem di dalam hati orang-orang kafir itu. Ya, perang ini adalah perang yang meluluh lantakkan wibawa orang-orang kafir yang ada pada saat itu. Tokoh-tokoh besar mereka itu tumbang di dalam perang itu. Tokoh-tokoh besar mereka itu meninggal, mati di dalam perang itu. Sebut misalnya di sana ada Abu Jahal. Dia mati di dalam perang Badar itu. Begitu pula paman Rasulullah SAW sendiri yang bernama Abu Lahab, yang terluka parah di dalam perang itu dan kemudian 6 bulan setelahnya dia meninggal. Ya kan? Uqbah bin Rabi'ah ya meninggal, mati di dalam perang itu. Kemudian juragannya Bilal bin Rabah, Umayyah bin Khalaf itu juga meninggal, mati di dalam perang itu. Tokoh-tokoh besar orang-orang Quraisy itu mati dalam perang itu. Sehingga inilah perang yang mereka tidak bisa melupakannya itu, sebagai perang yang paling menyakitkan yang terjadi saat itu. Apalagi di dalam perang itu mereka ini merasa full tim, datang dengan tim yang lengkap, ya kan? Sementara kaum muslimin itu datang dengan tim yang apa adanya. Banyak di antara mereka yang baru belajar berperang, itu pun dengan jumlah yang sangat tidak seimbang. Jadi kaum muslimin itu 314 orang, sementara orang-orang kafir Quraisy itu jumlahnya 1000 orang, ya kan? Dan kita bisa membaca kisah perang ini ada di banyak surat. Ada di surat Al-Imran, ada juga di surat Al-Anfal. Tapi saya kira yang agak detail itu di surat Al-Anfal. Mengharu birunya perang ini itu dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala secara agak rinci di dalam surat Al-Anfal. Nah, sekalian, ini disampaikan Rasulullah SAW gitu. Maka na ahadun yasuddu an hadzal bait. Tidaklah sepatutnya orang itu menghalangi orang lain untuk datang ke Baitullah. Wa qad kana ar-rajulu yalqa qatila abihi wa akhihi fala yasudduhu. Dan sungguh pernah ada orang yang bertemu dengan pembunuh bapaknya dan pembunuh saudaranya, fala yasudduhu, maka dia tidak menghalang-halanginya. Faqalu. Nah, ini persoalannya. Mereka mengatakan, la yadkhulu alaina man qatala aba'ana yauma badrin wa fina bakin. Faqalu, mereka mengatakan, la yadkhulu alaina, tidak boleh masuk di kalangan kami, ya. Maksudnya mereka menghalang-halangi, ini kan Mekah masih dikuasai orang-orang kafir ini. Rasulullah kan tinggalnya di Madinah, tapi persoalannya Masjidil Haram itu ada di Mekah, begitu. La yadkhulu alaina man qatala aba'ana. Ya. Tidak boleh ya orang itu masuk kepada kami, ya, orang yang membunuh bapak-bapak kami. Intinya dilarang keras mereka-mereka ini, wahai Muhammad, untuk masuk ke wilayah kami, ya, yaitu orang-orang yang membunuh bapak-bapak kami pada peristiwa Badar, wafina bakin, sementara kami masih ada. Ya, itu kok bahasa kasarnya ngono. Kalau Anda pengen masuk ya langkai dulu mayat saya, kira-kira begitulah. Jadi tidak boleh mereka orang-orang
pengikutnya Rasulullah SAW itu tidak boleh masuk karena mereka ini dianggap yang membunuh bapak-bapak mereka ketika terjadi perang Badar. Nah, Bapak sekalian, inilah sebab nuzul yang rojih, ya, sebab turunnya ayat yang rojih, karena ada sebab turun ayat ini, ayat yang sebab yang lainnya. Ibnu Katsir itu menyebut ada dua asbabun nuzul yang kemudian ditarjih oleh para ulama ini. Nah, apa yang sebelumnya, yang nomor satu yang tidak ditarjih oleh para ulama, yaitu yang saya ceritakan di awal tadi, yaitu seorang raja Babilonia yang bernama Bukhtanasar bekerja sama dengan orang-orang Nasrani menghancurkan Baitul Maqdis begitu. Ya, karena kebencian mereka terhadap orang Yahudi. Artinya Nasrani sama Yahudi ini tidak akrab di Palestina waktu itu, ya kan? Tapi itu dilemahkan oleh para ulama dan inilah sesungguhnya yang rojih begitu. Rojih itu artinya yang kuat sebagai sebab turunnya ayat. Nah, mereka ini terjemahannya ya, yang tadi saya sampaikan itu, mereka adalah orang-orang musyrik yang menghalangi Rasulullah SAW dan para sahabatnya masuk ke kota Makkah pada saat terjadinya Sulhul Hudaybiyah, sehingga beliau menyembelih kurbannya di Dzituwa dan mengajak mereka berdamai. Beliau bersabda, maka ahadun yasuddu an hadzal bait wa qad kana ar-rajulu yalqa qatila abihi wa akhihi fala yasudduhu faqala la yadkhulu alaina man qatala aba'ana yauma badrin wa fina baqin. Jadi Rasulullah mengatakan tiada seorang pun yang dihalang-halangi untuk masuk Baitullah. Dulu seorang laki-laki berjumpa dengan pembunuh ayahnya dan saudaranya, tapi tidak menghalang-halanginya. Maka mereka menjawab, tidak boleh masuk ke dalam kota kami orang-orang yang telah membunuh ayah-ayah kami dalam perang Badar, sementara di antara kami masih ada yang hidup. Nah, itu terjemahannya yang ini begitu. Nah, itu sekalian. Nah, sekarang di ayat berikutnya atau di pengayat berikutnya Allah berfirman, wasa'a fi kharabiha, dan berusaha untuk merobohkannya. Nah, inilah kenapa kemudian itu lebih kuat pendapat tentang orang-orang musyrik itu. Yang dimaksud dengan berusaha merobohkannya adalah idza qata'u man ya'muruha bi dzikrihi wa ya'tiha lil haji wal umrah. Ya. Ketika mereka memboikot orang-orang yang memakmurkan Masjidil Haram dengan berzikir kepada Allah dan mendatanginya untuk menunaikan haji dan umrah. Nah, inilah yang asal begitu. Jadi yang dimaksud dengan berusaha merobohkannya di sini, ya kan, itu bukan merobohkan masjid, bukan pula merobohkan Ka'bah, tapi memboikot orang-orang yang ingin memakmurkan masjid. Memboikot orang-orang yang ingin mendatangi Masjidil Haram untuk melakukan haji dan umroh. Karena itu di kalangan kaum musyrikin waktu itu, ya, sekejam-kejamnya mereka tidak menghancurkan Masjidil Haram. Mereka tidak menghancurkan Ka'bah. Dalam peristiwa Abroha itu yang menghancurkan Ka'bah adalah pasukan dari Yaman yang dipimpin oleh Abroha waktu itu, ya kan, yang ingin menghancurkan Ka'bah. Tapi orang-orang musyrik, ya, Abu Jahal dan yang lain-lain, ya, itu tidak ada yang kepingin menghancurkan Masjidil Haram. Tidak ada. Nah, karena itulah yang dimaksud dengan wasa'a fi kharabiha, itu ketika mereka memboikot orang-orang yang memakmurkan Masjidil Haram dengan berzikir kepada Allah dan mendatanginya untuk menunaikan haji dan umroh. Bapak Ibu sekalian, apa sesungguhnya yang terkandung di dalam bab ini? Dan saya kira inilah yang penting untuk menjadi pengetahuan kita bersama di dalam mengelola masjid-masjid kita ini. Bahwa justru yang pertama-tama membahayakan kita itu adalah ketika fungsi masjid itu, ya kan, di downgrade, dikerdilkan, dihilangkan. Itu lebih berbahaya dibanding menghancurkan masjidnya itu sendiri. Gitu. Nah, tetapi di kalangan kita seringkali yang terjadi, kita begitu marah ketika masjid itu dibakar, pasti itu, ya kan? Kita marah ketika masjid itu dihancurkan. Tapi barangkali banyak di antara beberapa orang kaum muslimin yang tidak marah ketika fungsi masjid itu dikerdilkan. Sehingga masjidnya tetap berdiri kokoh,
tapi disfungsi. Gitu. Tidak memiliki fungsi yang jelas apa sesungguhnya di masjid itu. Dan karena itulah kemudian masjid itu hanya sebagai sebuah simbol bangunan yang luar biasa besar. Sekalian, ada peristiwa tragis di kalangan kaum muslimin, di dalam sejarah kaum muslimin itu yang ya kalau saya yakin kalau kita ke sana kita pasti akan menangis gitu ya. Pada tahun 1492 ya, itu kekhilafaan Bani Umayyah di Spanyol ya, di Andalusia itu berhasil direbut oleh orang-orang Nasrani. Ya, berhasil direbut oleh orang-orang Nasrani. Nah, di antara tempat yang menjadi simbol kekuatan kaum muslimin di sana itu ada kota yang bernama Cordoba, atau dalam bahasa Arab itu Qurtubah gitu. Nah, di dalam bahasa Inggris disebut Cordoba ya, kota ini. Di kota ini itu dibangun masjid yang sangat besar dan sangat modern masjid itu. Di masjid inilah yang pertama kali dikenal pancuran air, keran air. Itu pertama kali dikenal di masjid ini. Sampai waktu itu orang-orang Eropa sendiri ya, yang tidak tahu itu sampai heran, kok bisa keluar ini air? Ya, apakah jin yang mengeluarkan air ini dari pancurannya begitu? Cordoba itu. Padahal kan sesungguhnya kan hukum atas bawah saja, ketika air itu taruh di atas kemudian dikasih selang ke bawah, tapi kan pikiran orang waktu itu belum sampai di situ. Ya, di masjid ini pula sekalian besar masjid ini. Ya, masjid ini besar. Mungkin panjangnya itu antara sini sampai ke Bastromina sana. Ya, tapi masih kurang panjangnya. Itu tanpa pengeras suara. Dan imam yang ada di sini bacaan sholatnya terdengar oleh makmum yang paling belakang. Ya, makmum paling belakang. Inilah yang sedang dipelajari teknologinya, bagaimana masjid yang besar tanpa pengeras suara, tapi kemudian bacaan imam bisa didengar sampai di saf belakang. Namanya Masjid Cordoba. Jadi pada saat Raja Arab Saudi bernama Malik Fahad itu dia melakukan perluasan Masjid Nabawi. Ya, dan gambar perluasan Masjid Nabawi itu mirip sekali dengan Masjid Cordoba. Ya, kemungkinan besar agak mencontoh di sana itu. Ya, Masjid Cordoba. Sekalian kalau kita mau ke sana, nangis kita rasanya. Itu masjid sekarang ya kan, setelah dihilangkan fungsinya sampai pada batasan, jadi ketika kaum muslimin kalah itu, kemudian masjid ini dihilangkan fungsinya, tidak boleh ada orang sholat di situ sampai sekarang. Dan kemudian di dalam masjid itu dibangun 3 gereja kecil. Bisa bayangkan itu? Di masjid itu ya, itu dibangun 3 gereja kecil. Dan kemudian di masjid itu pula dikasih gambar-gambar tentang ya, gambar-gambar lambang Nasrani, Yesus Kristus, Bunda Maria, segala macam ada di situ semuanya. Dan orang nggak boleh sholat di situ. Ya, dan mungkin tempat sholat di situ juga sudah tidak ada. Ya, karpetnya apanya juga sudah tidak ada. Mungkin nanti bisa dicek di internet ya tentang Masjid Cordoba itu. Besar masjid ini. Jadi bukan saja fungsinya dihilangkan, ya, tapi kemudian keberadaan masjid ini sekarang hanya menjadi tempat wisata. Dan ini adalah tempat wisata yang ya, di antara tempat wisata yang paling laris di Spanyol ya masjid ini. Ya. Dan juga masih disebut Cordoba Mosque, Masjid Cordoba. Tapi sudah tidak ada kegiatan-kegiatan keislaman yang ada di masjid itu. Dan karena itulah kalau kita lihat di dalam peta populasi kaum muslimin sekarang ini, di antara negara yang paling lambat pertumbuhan kaum musliminnya itu adalah Spanyol. Padahal dulu Spanyol ini selama 8 abad itu menjadi negara muslim. Ya kan? Dan jatuh ke tangan mereka pada tahun 1492 itu. Nah, itu sekalian. Jadi berusaha merobohkan di sini, pertama-tama merobohkan fungsinya. Ya, merobohkan fungsinya. Kenapa? Ketika fungsinya ini dirobohkan, sekalian, itu orang tidak gampang mengatakan kemudian orang ini akan marah. Ya, akan biasa-biasa saja.
Ya misalnya, naudzubillah ini jangan sampai terjadi ya. Untuk apa sih pengajian ini misalnya? Dikurangi aja pengajian ini. Toh yang ngaji juga nggak banyak. Ya. Nah, sekalian, insya Allah kita tidak demikian. Bagi kita yang kebetulan mendapatkan amanah menjadi takmir, jangan sekali-kali kita terpedaya dengan seperti itu gitu. Si ngaji kan mek di bubarno lah ngaji nih. Perlahan-lahan kalau itu kemudian dituruti, nanti lama-lama kegiatan-kegiatan yang ada di masjid itu, kenapa? Karena memang kadang-kadang kegiatan-kegiatan di masjid itu karena dia bukan kegiatan yang profit, bukan kegiatan yang menghasilkan uang, ya orang yang datang memang tidak banyak. Tapi di situ justru kita harus bertahan. Belum lagi kemudian di downgrade pula image tentang masjid. Ya, di downgrade pula image tentang masjid. Kita masih ingat itu beberapa tahun yang lalu, ya kan? Bagaimana masjid itu menjadi markas radikal, masjid itu markas orang-orang yang suka teror dan lain sebagainya. Yang akhirnya orang itu kaum muslimin sendiri justru ketakutan bangunnya sholat no omai lah, gitu. Ya kan? Atau nama sholat no omai lah, karena takut nanti kalau rajin ke masjid dikatakan ini, dikatakan itu dan seterusnya. Ini menurut saya jauh lebih membahayakan dibanding menghilangkan fisiknya masjid itu. Nah itu Bapak sekalian. Nah belum lagi yang kemudian yang saya sampaikan tadi, bagaimana ada pembakaran masjid, ya kan? Bagaimana ada pemberangusan fisiknya masjid dan seterusnya. Makanya Ibnu Katsir di sini mengatakan wasa'a fi kharabiha, yang dimaksud dengan berusaha untuk merobohkan adalah idza qata'u ma ya'muruha bi dzikrihi wa ya'tiha lil haji wal umrah. Ya, jadi ketika mereka memboikot orang-orang yang memakmurkan Masjidil Haram dengan berzikir kepada Allah dan mendatanginya untuk menunaikan haji dan umrah. Artinya dilarang berzikir di masjid, dilarang menunaikan haji dan umrah sebagaimana yang dilakukan orang-orang musyrik pada tahun ke-8 Hijriah tersebut, yang karena itu Rasulullah kemudian membuat perjanjian dengan mereka yang bernama Sulhul Hudaibiyah. Ya. Ulaika maka lahum an yadkhuluha illa khaifin. Ini perhatian bagi orang-orang yang beriman ini. Mereka itu tidak sepatutnya masuk ke dalam masjid Allah kecuali dengan rasa takut. Ibnu Katsir menjelaskan ayat di atas itu kalimat berita. Jadi ini kan kalimat berita ini. Mereka itulah, mereka itu tidak sepatutnya masuk ke dalam masjid Allah kecuali dengan rasa takut. Ibnu Katsir mengatakan ayat di atas kalimat berita, tapi maknanya perintah. Yang artinya jangan kalian perkenankan mereka masuk masjid jika kalian mampu menguasai mereka, kecuali setelah ada perdamaian dan pembayaran jizyah. Maksudnya kecuali setelah mereka masuk Islam, ya, dan kemudian membayar jizyah itu. Oleh karena itu, setelah Rasulullah SAW berhasil menaklukkan kota Makkah pada tahun berikutnya, beliau langsung berseru di tanah lapang Mina, ala la yahujjanna ba'dal 'ami musyrik wa la yatufanna bil baiti uryan wa man kana lahu ajalun fa ajaluhu ila muddatihi. Ala, ketahuilah, setelah tahun ini, maksudnya setelah penaklukan kota Makkah ini, tidak diperbolehkan seorang musyrik pun melakukan ibadah haji. Jadi dulu orang-orang musyrik itu sebelum disyariatkan haji itu, ya, orang-orang musyrik itu juga melakukan ibadah haji dengan cara apa? Dengan cara berbagai macam cara yang menurut kehendak mereka. Wala yatufanna bil baiti uryan, dan tidak diperkenankan mereka mengerjakan tawaf dalam keadaan telanjang. Jadi orang-orang musyrik itu kalau tawaf mengelilingi Ka'bah itu dengan telanjang. Itu mereka dulu begitu gitu. Ya, wa man kana lahu ajalun fa ajaluhu ila muddatihi. Dan barang siapa, ya, jadi barang siapa yang mempunyai masa tinggal, maka batas tinggalnya itu berakhir sampai habis masanya. Artinya sesuai dengan perjanjiannya. Bapak sekalian, mungkin ada yang ingat firman Allah Subhanahu wa taala di surat At-Taubah itu, ya, wahai orang, ya ayyuhalladzina amanu innamal musyrikuna najasun fala yadkhulunnal masjidal haram ba'da amihim hadza. Jadi wahai orang-orang yang beriman,
sesungguhnya orang-orang musyrik itu najis, maka jangan sekali-kali mereka masuk Masjidil Haram. Nah, Bapak sekalian, setelah turunnya ayat tersebut dan setelah kaum muslimin menaklukkan kota Mekah, ya, dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala yang dikisahkan di dalam surat Al-Fatah itu, maka Rasulullah kemudian bersabda seperti ini. Dan sabda Rasulullah SAW ini dilakukan ketika menunaikan ibadah haji di Mina. Ya, beliau mengatakan, la yahujjanna ba'dal ami musyrik wa la yatufanna bil baiti uryan. Ya. Jadi setelah tahun ini tidak diperkenankan orang musyrik itu untuk haji dan tidak diperkenankan mereka untuk tawaf di di Ka'bah itu, tawaf mengitari Ka'bah itu dengan telanjang. Nah, sekalian, antitesa daripada ayat ini, ya. Jadi antitesa dari ayat ini, inilah sesungguhnya yang perlu menjadi pegangan kita yang terkait dengan masalah masjid ini. Yaitu firman Allah Subhanahu wa taala yang ada di surat At-Taubah ayat yang ke-18. Saya ingin mengulang ayat ini karena insya Allah kita semua juga sudah banyak yang hafal, tetapi di dalam rentetan sebab nuzul Al-Baqarah ayat yang 114 tadi, bahwa antitesa, cara untuk menghalau mereka-mereka agar mereka tidak mendowngrade fungsi masjid, berarti kita kaum muslimin yang harus menguatkan fungsi itu, ya kan? Agar orang-orang kafir itu, agar orang-orang musyrik itu, agar mereka-mereka yang tidak suka kepada Islam itu tidak mengerdilkan fungsi masjid, tidak mendowngrade fungsi masjid, maka kitalah yang harus menguatkan fungsi masjid itu. Dengan cara apa? Dengan cara memakmurkannya. Nah, apa ciri-ciri orang yang memakmurkan masjid? Nah, di sini. Apa ciri-ciri orang yang memakmurkan masjid? Inilah ciri-cirinya. Di ayat yang ke-18 dari surat At-Taubah, surat yang ke-9, Allah SWT berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yaumil akhir wa aqamas salata wa ataz zakah wa lam yakhsha illallah fa'asa ulaika an yakunu minal muhtadin. Jadi di sini kalau kita lihat Bapak sekalian, ada 4 ciri orang yang memakmurkan masjid itu. Nah, maksud saya, selama ciri-ciri orang-orang yang memakmurkan masjid ini ada di dalam diri kita, selama ciri-ciri ini ada, maka insya Allah ketika mereka melakukan berbagai macam cara untuk mengerdilkan masjid, maka mereka akan gagal. Nah, apa fungsi itu? Pertama, man amana billahi wal yaumil akhir. Ya, sederhana sesungguhnya secara pembahasan gitu ya. Ciri pertama orang yang memakmurkan masjid Allah itu adalah orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Artinya, dia memakmurkan masjid itu, dia sedang berperan memainkan peran ideologis, mengaktualisasikan dan mengekspresikan keyakinan. Ya kan? Jadi merealisasikan keyakinan. Di mana di sini disebutkan 2 rukun iman. Ya kan? Dan kedua rukun iman ini sering kita jumpai berbarengan disebut di dalam Al-Quran, yaitu iman kepada Allah Subhanahu wa taala dan iman kepada hari akhir. Maksudnya persoalan masjid itu persoalan hidup mati, ya kan? Persoalan masjid itu persoalan hidup mati. Artinya memang kalau kita membela, ya membela habis-habisan, karena masjid itu urusannya bukan sekedar kita ini hidup di dunia, tapi untuk kebaikan kita di dalam menghadap Allah Subhanahu wa taala di akhirat nanti. Ya. Ini kan kita sering mendengar ada harga mati apa dan seterusnya. Ya. Terus kalian memakmurkan masjid Allah Subhanahu wa taala ini cirinya adalah orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan hari akhir, berarti persoalan masjid ini persoalan mendasar, persoalan keimanan. Bukan hanya iman kepada Allah Subhanahu wa taala, bahkan di sini disebut sebagai iman kepada hari akhir. Jadi ketika kita melaksanakan sholat di masjid, ketika kita melakukan kegiatan-kegiatan keagamaan di masjid, ketika kita melakukan hal-hal yang terkait dengan fungsi masjid dan seterusnya, itu urusannya tidak berhenti
ke masalah-masalah keduniaan kita, tapi juga terkait dengan masalah-masalah akhirat kita. Yang pertama. Yang kedua, wa aqamas shalah, menegakkan sholat. Ya, dan kita semua tahu bahwa sholat itu palang pintu ibadah terbesar yang pertama dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya adalah orang-orang yang memakmurkan masjid itu adalah orang-orang yang ahli ibadah. Ya kan? Orang-orang yang memakmurkan masjid itu adalah orang-orang yang ahli ibadah. Karena itu Bapak sekalian, saya ingin mengajak diri saya sendiri ya, dan kita semuanya, kalau tidak ada halangan yang sangat-sangat mendesak, jangan sekali-kali tidak sholat berjamaah di masjid. Ya. Kenapa? Karena ini ciri, ini karakteristik, ya kan? Karakter orang-orang yang memakmurkan masjid, wa aqamas shalah. Ya. Sholat di masjid yang dimaksud di sini. Makanya kalau tidak ada kepentingan yang mendesak, khususnya bagi laki-laki ini ya, tidak ada halangan yang mendesak dan seterusnya, ya, jangan sekali-kali kita meninggalkan sholat berjamaah di masjid. Ya. Kemudian wa atas zakat, ya, menyatu di sini antara menegakkan sholat dengan menunaikan zakat. Dan semua kita tahu bahwa di antara poin penting di dalam zakat itu adalah ruhul badli wat tazkiyah. Ya, poin penting di dalam zakat itu adalah di sana ada semangat pengorbanan. Ya kan? Di sana ada semangat pengorbanan. Jadi orang-orang yang memakmurkan masjid itu adalah orang-orang yang siap berkorban. Ya, untuk tegaknya masjid. Siap berkorban untuk tegaknya fungsi masjid. Dan Bapak sekalian, dan wallahu a'lam bishawab, saya tidak tahu gitu ya. Barangkali hampir semua masjid di sana mesti ada kota infak. Ya kan? Mungkin hanya di Masjidil Haram sama Masjid Nabawi kayaknya ya yang tidak ada kota infaknya ya. Tapi di hampir semua masjid termasuk masjid kita itu ada kota infak. Fahamilah bahwa itu adalah cara masjid ini untuk kemudian mendidik kita agar kita punya semangat itu. Karena di dalam ayat ini ciri orang-orang yang memakmurkan masjid itu adalah wa ataz zakah, orang yang menunaikan zakat. Jadi ada semangat pengorbanannya itu. Ya, dia tidak memperalat masjid untuk kepentingan dirinya, tapi berkorban untuk masjid di dalam menegakkan nilai-nilai yang ada di masjid itu. Ya. Apalagi sampai kemudian mencari hidup di masjid, naudzubillah, summa naudzubillah gitu. Ya kan? Itu walam yakhsha illallah, dan mereka tidak khawatir, mereka tidak takut kecuali hanya kepada Allah. Coba kita lihat bagaimana ahli masjid itu adalah orang-orang yang memiliki tingkat ketakutan yang tertinggi kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau kita lihat di penggalan terakhir ayat itu, Allah mengatakan ulaika fa'asa ulaika an yakunu minal muhtadin. Jadi kalau kita lihat 4 ciri tadi itu, inilah unsur-unsur yang menjadikan orang ini disebut sebagai orang-orang yang mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, mudah-mudahan sekalian, apa yang kita lakukan di masjid yang kita cintai ini, inilah yang akan insya Allah yang akan mengantarkan kita kepada kehidupan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala di akhirat nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Demikian billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.